yang namanya adalah isi presentasi. Ya, isi presentasi ini dibagi 3. Ingat ada hafalannya jembatan keledainya. 5 wanita bermasalah, ini waktunya diganti. 5 wanita bermasalah di segitiga Bermuda. Jadi saya ulangi sekali. 5 wanita bermasalah di segitiga Bermuda. Ya teman-teman, kita ulangi sama-sama. 3, 2, 1. 5 wanita bermasalah Masalah di di segitiga Bermuda. Bermuda. Ya, saya belum dengar saya. Sekali lagi, 5 wanita 5 wanita bermasalah di segitiga di segitiga Bermuda. Bermuda. Terima kasih. Apa sih 5 wanita bermasalah segitiga Bermuda? 5 wanita adalah teknik menyusun isi presentasi Bapak Ibu dengan cara atau dengan teknik 5W dan 1H. Saya ulangi sekali lagi ya. 5 wanita adalah teknik menyusun isi presentasi Bapak Ibu dengan teknik 5W dan 1H. Apa sih 5W dan 1H? Saya yakin teman-teman Anda pasti masih ingat. 5W 1H adalah teknik di mana Anda menyusun dengan 5W dan 1H. Yaitu teknik di mana Anda menyusun dengan why, what, where, when, why, what, where, who, when. Hanya adalah how. Jadi ketika teman-teman menyusun isi presentasi Anda, pilih, kalau saya pribadi akan memilih 2 di antara 5 ini, 5W ini, biasanya saya pilih adalah why dan what. Sebentar saya akan contohkan why dan what. Lalu yang kedua, 5 wanita, yang kedua adalah bermasalah. Anda bisa susun dengan masalah dan solusi, ya, masalah dan solusi. Lalu yang berikut, Anda bisa susun ini dengan segitiga. Inilah 3 cara menyusun isi presentasi Bapak Ibu, yaitu 5W 1H, masalah dan solusi, dan yang ketiga adalah segitiga. Ya, saya ulangi. 5W 1H, masalah dan solusi, dan yang berikut adalah segitiga. Saya contohkan satu persatu teknik ini ya, teman-teman perhatikan. Saya contohkan satu persatu. Kita bicara teori dulu. 5W 1H adalah teknik menyusun yang Anda pilih 2W ini dan ada 1H-nya. H ini kan adalah solusi ya, atau adalah jalan keluar. Kalau saya biasanya pilih why dan what. Kalau andai kata contoh, ini contoh, topik saya hari ini adalah, nah sebelum bicara ini teman-teman, sebelum ini saya masuk dulu penjelasan awal. Di penjelasan awal, teman-teman Anda perhatikan, penjelasan awal Anda dan saya harus memahami yang namanya adalah poin utama, ada namanya poin utama, ada namanya poin tambahan, ini kerangkanya ya Bapak Ibu ya, poin tambahan, ada namanya ilustrasi ya, ilustrasi ini yang kita sebut dengan buah, ilustrasi yang disebut dengan buah. Jadi ada poin utama, ada poin tambahan ya. Sekali ada poin utama. Apakah semua poin-poin itu harus punya tambahan? Jawabannya tidak. Namun alangkah baiknya semua poin-poin itu punya ilustrasi. Kelebihan atau kehebatan atau orang akan asik atau mau mendengarkan Bapak Ibu bicara kalau Anda punya ilustrasi yang menarik. Ya, sekali lagi. Semua tokoh-tokoh yang public speaking-nya bagus atau semua public speaker yang public speaking-nya bagus adalah orang-orang yang memiliki cara untuk membangun atau membuat ilustrasi. Nah, ilustrasi adalah penjelasan dari poin-poin yang Anda sampaikan. Ya, saya ulangi. Ilustrasi ini adalah penjelasan dari poin-poin yang Anda sampaikan. Ilustrasi dibagi 2, yaitu logos. Logos ini bicara tentang otak kiri Anda dan saya, otak kiri audiens kita. Apa sih otak kiri audiens Anda? Otak kiri audiens Anda bicara tentang data, angka, bahasa, urutan, studi kasus, statistika. Termasuk statement dari seorang pakar di bidangnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika Anda memiliki sebuah poin, maka Anda harus beri yang namanya, Anda harus sampaikan yang namanya adalah data penunjang poin itu. Kalau saya mengatakan tadi, kenapa Anda harus belajar public speaking? Tadi kan saya mengatakan, public speaking ini penting untuk kita kuasai karena, kan ada datanya. Survei dari The People Almanac Book of List. Sekali lagi, survei dari Employment Research Institute, survei dari Departemen Pendidikan Amerika, dan sebagainya. Itu adalah logos yang memperkuat poin saya. Ya, jadi logos ini adalah data, statistika, angka, studi kasus, termasuk statement dari seorang pakar. Sebut dalam logos. Itu untuk otak kiri audiens Anda. Lalu yang berikut, patos. Ini untuk otak kanan audiens Anda. Jadi teman-teman, Anda harus memuaskan otak bagian kiri audiens Anda, dan Anda memuaskan otak bagian kanan audiens Anda.
Bagaimana caranya? Teman-teman, Anda harus punya data dan punya cerita. Ingat, cerita kan 3. PHP ya. Personal, story, historical, dan perumpamaan. 3 poin cerita itu. Personal, historical, perumpamaan. 3 hal ini. Oke. Adakah di antara Bapak yang punya pertanyaan sehubungan dengan 3 hal ini? Atau poin-poin ini? Poin utama, poin tambahan, ilustrasi. Apakah semua poin-poin harus punya ilustrasi? Jawabannya harusnya iya. Harus punya logos dan pathos agar presentasi Anda tidak kering atau presentasi Anda tidak hanya lebat tapi berbuah ya apabila punya ini. Nah, saya contohkan di sini. Teman-teman perhatikan di sini. Ini contoh kalau misalnya presentasi saya adalah public speaking mastery ya. Kalau saya gunakan yang namanya 5W1H, maka poin pertama saya akan masuk dengan why. Kenapa Anda harus belajar public speaking? Poin tambahan. 1, misalnya public speaking akan meningkatkan karir. Ini datanya dari mana? Logos. Lalu, adakah cerita pendukung yang mengatakan bahwa karir Anda akan meningkat kalau Anda punya kemampuan public speaking? Ya. Lalu poin tambahan yang kedua adalah penjualan misalnya ya. Nah, sekali lagi, logosnya di mana? Lalu pathos, ingat aja laki dan perempuan. Bahwa kalau gampangnya Anda bingung logos dan pathos, ingat begini. Laki itu paling banyak gunakan logikanya. Jadi logos, laki kan L laki ya. Perempuan itu paling banyak gunakan emosinya atau pathos ya. Jadi audiens Anda harus Anda libatkan otak kirinya, otak kanannya. Jadi saya yakin teman-teman Anda pasti setuju dengan saya apapun agama kita. Namun kalau Anda dengar tokoh agama yang pintar bercerita, pasti Anda akan sukai tokoh agama itu ya. Ustadz, contoh kita berkasus ya. Kita berkasus. Misalnya contoh ya, apa sih daya tarik utama dari seorang Ustadz Abdul Somad? Daya tarik utama 2. Ustadz Abdul Somad adalah orang yang pintar, karena datanya begitu banyak, ya dia punya pengetahuan yang luas, dan dia punya cerita. Kalau teman-teman dengar ceramah dia, pasti banyak cerita. Ada cerita lucu, dan sebagainya. Itu membuat orang berbondong-bondong datang mendengarkan dia. Nah, misalnya ada seorang pendeta namanya Joel Osteen. Itu sekali khotbah itu jemaatnya bisa puluhan ribu. Nah, kenapa jemaatnya begitu banyak? Karena pintar bercerita. Dia sering cerita, Bapak. Jadi cerita ini adalah salah satu hal yang membuat orang tertarik mendengarkan Anda. Entah cerita pengalaman Anda, entah pengalaman orang lain. Jadi teman-teman sekali lagi sebagai seorang pembicara, apapun materi presentasi Anda harus punya cerita. Entah pengalaman Anda, personal, historical, atau perumpamaan. Ya. Lalu poin yang kedua, poin kedua ini contoh ya. Contoh adalah what. Apa sih public speaking itu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, ini adalah logos. Lalu yang ketiga adalah how. Yang ketiga adalah how. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pembicara yang menarik? Gimana caranya how-nya? 1, ini poin utama yang ketiga. Poin tambahan yang ketiga, A, harus berani dong. Gimana caranya berani? Ada poin tambahan, yaitu 5P. Tadi saya sudah jelaskan kan, 5P. Penyesuaian diri, kemudian apa lagi? Penyesuaian diri, perubahan bahasa tubuh, pemanasan, pernafasan, dan persiapan. Itu 5P. Ya. Lalu yang berikut adalah B yang kedua adalah berurutan. Ini harus ada logos dan pathos. B yang ketiga, yang namanya adalah bahasa tubuh. Teman-teman, saya yakin Anda pasti masih ingat ketika saya menjelaskan tadi, berani saya menjelaskan tentang perubahan bahasa tubuh. Lalu saya cerita, teman-teman Anda pasti pernah ingat anak kecil yang lagi menangis, kemudian digendong, dipeluk oleh ayah ibunya, kemudian ngomong ke atas, nah lihat cicak, lihat kupu-kupu, dan sebagainya. Tangisan anak itu berhenti. Itu namanya pathos. Ya. Kemudian kalau saya bicara tentang latihan, kalau Anda masih ingat, tadi saya mengatakan bahwa kalau saya punya materi presentasi yang baru, saya akan minta istri saya dengarin. Ma, tolong dengarin. Yang pertama, saya tanya lagi, dia nggak ngerti. Yang kedua, saya tanya lagi, nggak ngerti. Yang ketiga, saya ngomong, Ma, uang belanja bulan depan mau naik nggak? Lalu saya presentasi, oh dia ngerti. Ya. Ini disebut dengan pathos. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda menyusun sebuah isi presentasi, perhatikan. Harus ada logos, harus ada pathos. Ini disebut dengan buah.
Lalu teman-teman, cara menyusunnya yang pertama adalah 5W dan 1H. Oke, sampai sini teman-teman jelas? Untuk 5W 1H? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau